Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Riyadi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mari seperti biasa perjumpaan ini kita dasari dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan rasa syukur itu senantiasa akan menambahkan kenikmatan dalam kehidupan kita sesuai dengan janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur maka akan aku tambah nikmat. Sehingga dengan kata lain, apa saja dalam hidup ini, situasinya, kondisinya, cuacanya, keluarganya, ekonominya, sosialnya, pekerjaannya, kalau kita mau syukuri, insya Allah akan dibalas kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa Allah ciptakan segala sesuatu ini yang selalu berdampingan ini bukan untuk kita pilih, tapi untuk kita terima. Pada dasarnya kesulitan awal daripada kita menjalani dinamika permasalahan dan ujian hidup ini berawal dari ketidakterimaan kita terhadap sesuatu yang terjadi, hingga akhirnya menyulitkan kita. Sehingga mari sama-sama kita terima ini sebagai bagian daripada sarana media kita untuk mendapatkan pahala-pahala yang mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, perjalanan kita ini sebentar di dunia, namun akan berakibat sangat lama. Artinya kalau kita nanti perjalanan berikutnya ini ternyata kalau kita evaluasi di alam kubur saja saat ini, banyak manusia yang ada di dalamnya sudah berabad-abad lamanya, sudah ada yang ribuan tahun, juga ada yang ratusan tahun, ada yang sudah puluhan tahun juga. Namun kita masih berada di dunia ini. Mari sama-sama kita jaga, kita isi perjalanan hidup yang singkat ini dengan amal-amal kebaikan, amal ibadah, dan amal sholat yang baik. Karena nanti kematian kita akan disambut oleh Allah tatkala kita dalam keadaan mutmainnah qalbi, hati yang tenang. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini yang mesti harus sama-sama kita dapatkan, yang artinya wahai jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai tiap diri, tiap jiwa yang tenang, hatinya sudah mencapai qalbul mutmainnah, qalbun yang sakinah, yang tenang. Irja'i, kembalilah kamu
ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dengan perasaan puas lagi diridhoinya. Pada kuli fi ibadi, maka masuklah kamu ke dalam kelompok hamba-hambaku. Pada kuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surgaku, kata Allah. Ya, akhirnya dapat kita evaluasi saat ini, apakah kita sudah sampai pada mutmainnah qalbi, apakah hati kita masih belum dinamis, masih belum istiqomah, belum stabil, hingga akhirnya kadang-kadang masih mengeluh di saat ada sesuatu yang tidak cocok, atau mungkin panas mengeluh, hujan mengeluh, gawean akeh ngeluh, gawean sithik yo ngeluh, sehat sambat, lara sambat, apakah seperti itu? Alhamdulillah min dari. Maka resep daripada ini semuanya supaya kita dapatkan, syarat pertama adalah kita harus jaga keimanan. Karena syarat ini memang mutlak Allah berikan kepada hamba-hambanya. Yang pertama adalah yang memiliki keimanan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Ar-Ra'd, surah yang ke-13, ya, ayatnya 28. Alladzina amanu wa taqma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman, yang hatinya itu tenang dengan mengingat Allah. Ketahuilah bahwasanya hanya dengan mengingat Allah itulah hati menjadi tenang. Jadi resep pertama itu, kita harus menjadi orang-orang yang beriman, yang rajin dengan yang namanya zikir. Zikir ini ada yang diartikan wiridan. Kalau wiridan itu biasanya identik dengan orang yang duduk kemudian membaca kalimat-kalimat thayyibah, mungkin kalimat-kalimat yang lain tentang Allah yang baik-baik, itu dibaca berulang-ulang, maka disebutlah itu namanya wiridan. Tapi kalau zikrullah, ini ingat kepada Allah, sehingga apanya yang diingat ini yang terrefleksi dalam hati kita. Contohnya, kalau kehidupan ini kan sebenarnya hanya sesuatu yang Allah ciptakan ini selalu bergantian, ada kanan dan kiri. Seperti ini contoh. Jadi kanan dan kiri, tangan kanan dan tangan kiri ini, kalau ditanyakan enak mana ini tangan kanan dengan tangan kiri, enak puji. Mungkin kalau kita melihat tugasnya, mungkin ya terus ngenaknya tangan tengen iyo, enak orang cukup, udah saya resik-resik, saya enak-enak. Tapi apa ya melu mangan kan ya ora. Tangan kanan ini tidak ikut makan, tapi mau cukup, dia mau ngantar ketok itu. Ya akhirnya disebut tangan kanan ini tangan sing enak, sing resik-resik, tugasnya. Sedangkan tangan kiri itu tugasnya sing basa, sing reget-reget, sing ra enak, sing mambu-mambu, lak ngoten to ya. Baras badan. Ini berarti enak mana tangan kanan dan kiri? Ini yang tugasnya jangan tangan kanan, tangan kiri. Ini kita pahami dulu. Allah ciptakan segala sesuatu itu berpasangan. Yang kita ambil pelajarannya itu bukan masalah kanan kirinya. Maka pertanyaan yang kedua, baik mana antara tangan kanan dan tangan kiri? Artinya apa baik itu? Manfaat mana antara tangan kanan dan tangan kiri? Manfaat budi, manfaat kabeh. Berarti apik kabeh. Nek anak sing elek berarti persepsinya awake dhewe sing urung ngerti maksude. Lah ngoten ta nggih? Jadi ra ngerti maksude. Padahal ini berguna semua, hanya kegunaannya yang membedakan. Dengan kata lain termasuk di dalamnya nikmat sehat dan musibah. Ini keduanya tergantung persepsi. Ya. Nikmat dan musibah atau sehat dan sakit, ya kayak gitu. Tapi saat ini
Sehat kali sakit niku enak pundi? Oh, kok cetha nek niku. Kok cetha nek niku, enak pundi? Ya kena enak sehat. Artinya sakit napa? Sakit ialah hilangnya kenikmatan, kenyamanan dalam tubuh kita. Iki lho sing jenenge lara ya tadi. Mula sing jenenge lara niku ora enak. Nek pertanyaane enak endi antara sehat karo lara, niku mesti gak enak sehat, gitu ya. Tapi pertanyaan kedua, baik mana manfaat mana antara sehat dengan sakit? Nah, baru kecekel gitu. Apa pundi? Sehat karo lara. Diteliti dhisik. Gunane sehat ngopo, gunane lara ngopo, baru ketemu manfaatnya di balik peristiwa itu. Lho ngoten lho. Pun nggih. Apa pundi? Diteliti sehat. Sehat niku manfaatnya napa mawon. Kita bisa merasakan enak, nyaman, mak sak-sake enak. Sego raja lele manget-manget, dikai sego dikai sambel bawang, terus dikai rempel ati ngoten terus enak banget lah. Nek sehat iku. Nek lara ya to sego cek 4. Ya beras cek 4. Ya wis rada adem nika, dikai sambel, dikai gereh. Mesti ya ora enak, lara dikai kaya ngono. Yuk contohnya bahwa sing ra enak sing lara. Tapi ingat bahwa ternyata kalau kita teliti tentang sakit, tapi apa manfaat di balik sakit? 1, istirahatnya so tenang. 2, terus dadi kelingan. Kelingan apa? Kelingan awake dhewe mau innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada dua ya Allah, bakal balik terjadi Allah. Awake dhewe ra iso gawe sehat. Sing damel sehat ya Allah. Sing damel sakit ya Allah. Kelingan. Terus donga tenanan, ibadahe tenanan. Terus silaturahmi tangga jalan. Maune ra tau dipilih bareng lara dipilih. Mengurangi dosa-dosanya. Pun nggih. Ketemu to, sehat kali lara apik pundi? Nek jadi kata sehat itu berarti dereng sakit nompo sakit mungkin. Jadi sebenarnya nikmat itu berada di hati kita, bukan pada keadaan. Hidup ini ada kesenangannya, ada kesusahannya. Jadi nek awake dhewe persepsine wis bener, niku mungkin nek ati yo penak kabeh. Satu pernah merasakan sakit tapi paling bahagia gitu. Wirawiri nek nggon sekolah niku nganti ping 23 kula itu kurang mungkin masalah. Kurang juga ping 23. Niku rasane Masya Allah kok urip bahagianya seperti ini, nikmatnya seperti ini loh. Niku ngoten iki. Ya soalnya memang wis iso memahami manfaat ibadah istilah itu. Bila monggo, bukan masalah keadaan yang berikut. Hidup ini hanya perbedaan peristiwa dan rasa. Kalau masalah kebaikannya semuanya bisa menjadi kebaikan buat kita, asalkan bizikrillah tanpa itu dulu. Yang penting itu jadikan media zikir. Sampai-sampai kalau kita ingat di dalam Al-Quran surah Al-Adhariyat ayat 49, Allah menegaskan, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan tiap segala sesuatu aku ciptakan berpasang-pasangan gitu. Kami ciptakan berpasang-pasangan kata Allah, agar kamu mengingat kebesaran Allah. Ya mung diwo media dzikrullah asline ngoten tok. Nek awake dhewe ini senantiasa mengingat Allah, maka dalam keadaan dua sisi tadi tidak ada masalahnya. Yang sering bermasalah itu kita. Jadi sing gawe masalah ki awake dhewe-dhewe. Apa mesti nek situasi sing sulit akan berubah menjadi apakah selalu ketika orang sehat itu akan mendapat manfaat? Apakah kemudian ketika sehat bisa memanfaat kesehatannya?
Ketika orang banyak hartanya, kemudian hartanya bermanfaat, apa mesti? Derek mesti, tergantung. Makanya mari kita ingat pesan Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jadi wahai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu menjadikan kamu itu lupa kepada Allah. Artinya selalu dua sisi gitu. Dua sisi itu jangan disia-siakan. Mari kita pergunakan waktu-waktu kita, kondisi kita, ekonomi kita, keluarga kita, tetangga kita, pertemanan kita, dan lain sebagainya sebagai media sarana kita untuk mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan itu media untuk zikir pada Allah. Yang terakhir, syarat daripada ketenangan hidup itu kalau kita tidak menduakan keyakinan, tidak mencampur adukan keyakinan kita dengan hal yang lain. Surat Al-An'am dibuka dari ayat pertama sampai terakhir, kita ketemu. Walladzina amanu walam yalbisu imanam bidzulmin ulaikal amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kedzaliman, artinya kesyirikan. Gitu. Ulaikal amnu, mereka itulah yang mendapatkan keamanan. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka orang-orang yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini resepnya. Jadi udah dia tigo pikir lan tigo eling marang Gusti Allah terhadap keimanan yang ada dalam diri kita, jangan dicampur-campur. Nah, awake dhewe mulai ragu. Biasanya kalau kita mencampur keimanan dengan kesyirikan itu jatuhnya keraguan. Mungkin nek uripe ragu-ragu jatuhnya takut, khawatir, gampang sedih, gampang bingung. Tapi kalau orang itu berpegang teguh kepada keyakinannya, maka dampaknya lagi nanti adalah kepastian. Pasti tidak takut, pasti tidak akan khawatir, pasti tidak akan bingung. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, memotivasi kita menempatkan diri kita pada posisi di dunia ini dengan menggunakan segala apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah jadikan sebagai sarana media kita untuk senantiasa meniati Allah hingga akhirnya hidup ini stabil jiwanya, senantiasa mutmainnah qalbi hingga akhirnya mati dalam keadaan yang tenang hingga Allah memanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wa tadkhuli fi ibadi wa tadkhuli jannah. Amin ya rabbal alamin. Kiranya cukup yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kurang lebih mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.